Saya udah bisa share screen, Mbak. Udah bisa, Bu. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai ya teman-teman, karena sudah lebih dari 44 orang, berarti masih ada sekitar 10 orang lagi ya yang belum join. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya? Oke, semoga teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kemarin sudah saya kasih pengumuman ya di grup jika untuk mata kuliah kimia dasar kita alihkan di hari Jumat pagi, kemudian di hari Senin biasanya saya nanti kasih tugas atau misalkan di hari Jumat ini tidak selesai materinya, maka akan saya masukkan di hari Senin. Kalau Jumatnya ini belum selesai, kita masukkan ke hari Senin. Kebetulan hari ini kita mungkin kurang dari jam 9 ya, karena jam 9 akan ada acara webinar ya, teman-teman. Teman-teman bisa join karena di sana banyak informasi bagaimana kita bisa lolos ke ini ya, artikel di koran. Nanti kalau teman-teman bisa lolos artikel di koran, bisa diajukan ke prodi untuk dapat reward. Sepertinya ini belum ada pengumuman ya di anak-anak 2021 ya. Ya, mungkin Pak Agus juga udah share kali ya waktu perkuliahan mungkin. Tidak hanya koran aja, sebenarnya ada banyak ya. Kalau teman-teman punya prestasi baik nasional maupun lokal dan itu dapat juara 1, 2, 3, di sana akan ada reward buat teman-teman. Nah, untuk hari Sabtunya kita juga ada event penulisan karya tulis ilmiah ya. Ini yang kita belum banyak, tim KTI-nya belum banyak, malah cuma satu kayaknya, yang kelompoknya Mas Adi DKK itu. Tapi saya kurang tahu kalau ada kelompok lain ya yang daftar KTI. Kebetulan saya yang kalau Mas Adi dan DKK itu yang bimbing saya kebetulan, tapi saya nggak tahu kalau ada tim lain atau enggak. Nah, karena saya jumlahnya sedikit, maka kita juga mau memperbanyak tim-tim untuk LKTI. Besok teman-teman wajib hadir juga ya untuk angkatan 2021. Kemudian minggu depan tanggal 2 dan tanggal 9 di hari Sabtu juga, kita juga ada event masih tentang penulisan koran, tapi di penulisan koran ini kita lebih ke arah bagaimana menulis koran yang bagus sama bagaimana bisa lolos koran. Ini nanti kita menghadirkan dua pembicara. Kebetulan kedua pembicara itu lulusan dari PKIM ya, lulusan PKIM, tapi yang satunya itu penulis buku sama penulis artikel, pokoknya banyak banget tulisannya. Terus yang satunya itu kerja di koran kayak gitu. Jadi teman-teman, maksudnya kita memberikan apa ya, kegiatan-kegiatan seperti workshop penulisan koran atau KTI, ini tujuannya balik lagi untuk meningkatkan soft skill-nya teman-teman. Buktinya ada salah satu angkatan kita yang keterima kerja di KR, jadi nggak melulu kita jadi guru ya, ada opsi-opsi lain. Kalau teman-teman ada yang berminat misalkan di penulisan koran. Nah, itu juga teman-teman wajib hadir karena di sana teman-teman harus di hari yang kan ada dua sesi, yaitu minggu pertama sama minggu kedua. Minggu pertama materi, minggu keduanya nanti teman-teman
sebelum di minggu kedua teman-teman akan menuliskan artikel. Jadi teman-teman diajak untuk membuat bagaimana membuat artikel di koran. Nanti di minggu yang kedua akan dibahas beberapa dari tulisan teman-teman akan dibahas oleh pemateri. Nanti kalau misalnya sudah bagus tinggal di submit ke koran. Ini kalau koran banyak sekali yang sudah dapat reward. Oke, itu sekilas ya dari saya untuk kegiatan maba. Kalau ini wajib ya untuk maba. Kalau untuk angkatan atas, kalau yang angkatan 7 biasanya jarang join, udah ya join boleh, cuma kan mereka juga sekarang posisinya lagi PPL ya di sekolahan. Oke. Oke, nggak apa-apa teman-teman jika off cam karena sinyalnya tidak mendukung ya. Oke, kita mulai ya. Sekarang udah ada 53, hampir 53 yang join. Oke, di tugas saya sudah pada mengumpulkan ya. Ada tugas mind mapping, ada kesulitan nggak? Nggak kan? Tidak, Bu. Nggak lah ya. Oke, jadi kenapa saya memberikan tugas mind mapping itu di stoichiometry itu kan banyak sekali ya materinya. Dan stoichiometry itu lebih bahas tentang rumus-rumus, itu bagaimana menghitung, karena memang stoichiometry itu maknanya itu kan perhitungan yang ada di dalam kimia. Oke, mungkin bisa kita mulai aja ya teman-teman. Stoichiometry. Di materi stoichiometry ini nanti akan ada beberapa bab atau beberapa subbab ya, subbab yang akan kita bahas. Sebelumnya teman-teman mesti sudah kenal ya stoichiometry waktu di SMA. Kira-kira apa kaitannya? Apa yang terlintas di benak teman-teman ketika mendengar kata stoichiometry? Hukum dasar. Hukum dasar Hukum kimia. Terus Hukum perhitungan dasar kimia, rumus perhitungan kimia. empiris, rumus molekul. Ada lagi? Apa ya? Yang jumlah mol, jumlah partikel, terus massa zat, terus apa? Volume zat. Ya gitulah. Jadi kayak sama seperti yang saya sampaikan tadi ya, banyak perhitungannya ya sebenarnya kita mau menghitung kan. Jadi perhitungannya kimia itu ada di stoichiometry ini. Nah, pertama yang akan kita bahas massa atom. Ada yang ingin menjelaskan itu yang mana ya? Oke. Ini kita kalau misalnya ingin menghitung apa yang kita gunakan? Kita pakai timbangan ya untuk menghitung massa ya. Nah, apakah di dalam atom itu, untuk suatu atom, apakah kita bisa menggunakan timbangan atau neraca? Bisa nggak kita menimbang atom? Kalau masanya kan kecil banget, Bu, biasanya. Ya, karena saking kecilnya itu, karena mikro ya, atom sama molekul, kita kan nggak bisa menimbangnya. Maka untuk mengetahui massa, kita pakai namanya massa atom. Jadi massa atom itu merupakan massa dari atom dalam satuan massa atom atau biasanya disingkat SMA. Lambangnya itu adalah U, seperti ini. U ini maksudnya unit maksudnya. Nah, untuk massa atom, untuk mengetahui massa atom dari suatu atom atau molekul, kita itu ada aturannya ya. Kita memakai aturan sesuai dengan perjanjian internasional, kita pakai satu atom karbon 12 itu beratnya sama dengan 12 U. Nanti berarti disesuaikan aja. Kalau misalkan saya punya satu apa ini namanya hidrogen ya, satu atom hidrogen
Kan satu atom hidrogen itu kira-kira hanya 8,4% ya dari atom 12C, maka ya atom 8,4% itu tadi dikalikan dengan 12U. 8,4 itu kan 0,084 kan, dikalikan 12U berarti nilainya adalah sekitar 1,008. Nah, jadi kita patokannya itu kita pakai ini 12 unit dari satu atom karbon. Karbon kenapa ditulis 12? Karena karbon itu kan ada isotopnya yang 13 ya. Nah, kita pakainya yang 12. Nah, ini sebagai acuannya. Begitu juga dengan oksigen. Jadi, berapa persen oksigen dari kerapatan atom pada 12 karbon itu berapa? Nanti dikalikan dengan 12 unit ini. Nah, di sini diperoleh nilai 12 ya. 16 ya, 16 unit. Teman-teman bisa cek di tabel periodik. Nah, di tabel periodik ini biasanya yang atas ini namanya apa? Atomic number ya. Kemarin kita udah bahas atomic number. Kemudian yang bawah ini adalah atom, massa atom. Nah, massa atom ini. Massa atom itu tidak selalu pas, misalkan 52 atau 1 atau berapa. Ada nilainya, misalkan 1,008, 6,941, ada koma-komanya. Nggak terlalu pas gitu. Kenapa? Karena itu kan tadi persen kerapatannya itu dikalikan dengan 12C, jadi pasti nilainya tidak akan bulat, ada komanya. Nah, ini adalah tabel periodik yang mencantumkan massa atom unsur. Saya rasa teman-teman udah inilah paham lah ini. Nah, misalkan seperti ini. Litium di alam itu ada dua, terbagi dua. Ini sesuai dengan ini ya, isotopnya ya, jenis isotopnya. Kalau isotop litium isotop 6 itu persen di alam itu 7,42%. Kalau litium yang 7, isotopnya 7 itu ada sekitar 92,58%. Sehingga unitnya kan pasti akan berbeda ya. Di sini udah diketahui massa atomnya itu adalah 6,015 untuk Li yang 7,42%. Kalau yang untuk 92,58% itu ada sekitar 7,016. Lalu bagaimana Bu di dalam sini? Li. Nah, Li kok jadinya ini 6,941, ini dari mana? Nah, itu adalah perhitungan dari massa atom rata-ratanya. Kalau dia tidak punya isotop yang berbeda, berarti ya udah dia sendiri berapa nilai unitnya. Tapi kalau ada beberapa macam isotop, misalnya ada 3 isotop, ya sudah kita cari massa atom rata-ratanya itu. Caranya bagaimana? Persentasenya ini 7,42 ini kita kalikan dengan unitnya, kita cari rata-rata lah, seperti kita mencari rata-rata. Ditambah dengan 92,5 kali ini per 100. Berarti nilai 6,941 yang ada di dalam tabel periodik ini adalah hasil dari massa atom rata-rata dari isomer 6Li dan 7Li, isotop 6Li dan 7Li. Kalau misalkan C kan C juga 12 sama 13, berarti itu kita cari massa atomnya. Nilai 12,01 ini adalah hasil rata-rata dari isotop C12 dan C13. Jadi seperti itu ya cara menghitung atomic massa. Jadi kalau misalnya ditanya 28,09 ini dari mana? Teman-teman udah tahu kan? SI kok nomor massa atomiknya 28,09 ini dari mana? Kita udah tahu. Oh, berarti itu dari massa atom rata-ratanya. Kalau misalkan dia isotopnya cuma 1, nggak punya isotop yang lain, berarti ya dari salah satu itu. Penggunaan massa atomik itu harus mengikuti sertakan pecahan desimalnya. Desimalnya berapa? Makanya tadi saya bilang dia tidak pas misalkan dibulatkan kayak gitu, enggak. Tapi kita harus mengikuti, ini angka penting ya, kemarin di pertemuan pertama kita udah bahas, itu menyertakan pecahan desimalnya. Jumlah angka penting itu menjadi besar.
sehingga kontribusi data massa atom ketidakpastiannya tidak signifikan. Nah, ini kita harus mencantumkan angka pentingnya itu berapa. Kalau yang ada di sini berapa angka pentingnya? Yang paling besar kan 3 toh? Ini berapa angka pentingnya teman-teman? 3. Ini berapa? 4. Ini 4. Ini 4. Berarti angka penting yang paling besar kan 4. Berarti untuk nilai massa atomnya kita harus 4. Nggak boleh ini 6,94. Karena Bu, 1 itu kan di bawah 5. Berarti kita hilangkan. Enggak. Karena di sini angka penting yang paling besar itu adalah 4. Coba, berarti kita kemarin kita belajar tentang angka penting itu berarti perlu ya untuk menjelaskan seperti ini. Kenapa hasilnya 69,41? Karena itu based on angka pentingnya ini yang paling besar adalah 4 digit. Berarti di sini harus ada 4 digit. Seperti itu, dari sini ada yang ditanyakan? Oke, mungkin belum ya. Kita next. Nah, ini terkait dengan mengkonversikan antara mol dengan massa atom ya. Ini teman-teman pasti udah tahu ya kalau satu dosin itu 12, satu box atau satu krat itu ada 24. Kemudian satu gross itu ada 144, satu rem itu ada 500. Satu mol materi mengandung sejumlah satuan formula. Jadi setiap materi itu kan punya satuannya masing-masing ya. Misalnya kalau kita mau menghitung tepung terigu berarti pakainya apa? Gram, kilogram, kayak gitu punya satuannya. Kita mau menghitung kertas ada satuannya berapa rem kayak gitu. Atau molekul atau partikel lain. Jadi setiap materi yang mengandung sejumlah satuan itu baik atom, molekul atau partikel lain yang sama dengan jumlah atom dari 12 gram karbon 12. Nah, misalnya seperti ini. Di dalam 12 gram atom C12 itu ternyata jumlah atomnya itu ada ini. Ini berapa ya? Kalau di 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu udah, kalau gini kan udah 1 M ya. Kalau ini sudah 1 T. Ini, kalau ini apa? Di atas 1 T itu apa sih dulu tuh? Pernah dengar nggak sih? Nah, ini saya nggak tahu ini namanya apa, saya juga nggak tahu ini, saking banyaknya. Nah, karena saking banyaknya kita nggak mungkin ya nulis sebanyak ini, makanya kita kemarin ada, apa namanya kalau disingkat itu, kali 10 pangkat itu? Kemarin di angka penting? Notasi ilmiah. Ya, kita pakai notasi ilmiah ya. Berarti di sini 6,02. Ini ditulis semua. Kita hitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ada 23. Berarti 1 mol itu sama dengan nilai dari bilangan Avogadro. Nilainya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, itu biasanya kita nanti konversikan dari 1 mol itu berapa nilai Avogadro. Nah, seperti ini. Massa molar sama dengan massa dari 1 mol. Mol itu masih teman-teman masih ingat ya, mol itu adalah per mr ya, mr orang. Contohnya, misalkan saya punya 1 mol atom C12. Tadi kan kalau 1 mol atom C12 itu kan 6,002 kali 10 pangkat 23 atom ya, atau sama dengan 12 gram. 12 gram itu dari mana? Ada yang tahu nggak? Nah ya ini, massa molar itu sama dengan massa dari 1 atom. 1 mol, ini kan 1 mol, berarti sama dengan massa molar. Massa molarnya C berapa? C12. 12 kan? Ya enggak? Massa molarnya. Yang C12 loh. C12. C12. Nih, C12. Massa molarnya itu adalah 12. Berarti karena kita berarti 1 mol C12 itu sama dengan 12 gram. Sama kayak yang ditanyain, berapa 1 mol hidrogen?
Ya kita tinggal lihat massa atomnya, massa molarnya berapa. Massa molarnya kan 1,00 berapa itu kan. Ya berarti itu 1,00 berapa gram. Sama juga dengan litium. Litium. Berapa satu mol litium itu sama dengan berapa gram? Ya sudah, berarti ini kan satu mol sama dengan massa atom ya. Berarti ya udah ini 6,941 gram. Be berarti 9,012 gram. Dalam satu mol Be terdapat 9,012 gram. Paham ya sampai sini? Berapa satu mol O itu ada berapa gram? 16 gram. Satu mol Fe ada berapa gram? 19 gram. Nah, berarti satu massa molar itu sama dengan massa satu mol atom. Satu mol unsur ya. Nah, satu mol ini berarti sama dengan massa molar. Nilai ini sama dengan nilai massa molar. Bagi tiap unsur, massa atom sama dengan massa molar. Nah, massa molar dalam gram. Contoh ya ini, misalkan teman-teman diminta untuk ini, oh ya, satu SMA. Mau menghitung satu SMA itu berapa gram ceritanya kayak gitu. Caranya bagaimana? Ini kan ada satu SMA ya. Nih, massa atom SMA sama dengan massa molar. Massa molar. Satu atom 12C itu kita bagi dengan 12 SMA, kita kalikan dengan sama dengan massa molar ya, 12 gram. Nah, bagaimana cara mencoret atomnya ini? Berarti kita harus samakan dengan senyawa dengan satuannya. 6,022 kali 10 pangkat 23 atom untuk 12C, kita bisa coret. Di sini hasilnya adalah 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram per SMA. Berarti 1 SMA pada atom karbon itu sama dengan 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram. Atau jika dibalik, 1 gram itu sama dengan ini. Dapatnya dari mana 1 gram sama dengan ini? Nah, kalau misalkan 1,66 gram itu sama dengan 1 SMA, berarti kalau 1 gram per 1,66 dikalikan 6,02, 1 gram dibagi 1,66 dikalikan 1 SMA. Nanti hasilnya adalah ini. Yang kemarin kita bahas ya. Coba teman-teman tahu nggak ini 1 SMA kan 1 SMA sama dengan 166. Kalau misalnya 1 gram ini dapat ini tahu nggak dari mana? Kita logika aja, misalkan kalau 1,66 gram itu 1 SMA, berarti kalau 1 gram itu berapa? Berarti kan 1 gram yang ditanya per yang diketahui 1,66 dikali dengan 1 SMA. Hasilnya adalah 6,022 kali 10 pangkat 23 SMA. Oke, ini dari mass of element, number of molecule, sama bilangan Avogadro. Ini hubungan antara mol, massa, sama bilangan Avogadro. Dari mind mapping yang teman-teman buat, bagaimana hubungan antara massa elemen, massa atom, kemudian mol, sama bilangan Avogadro. Ada yang mau menjelaskan? Di mind mapping-nya teman-teman?
Ada yang mau menyampaikan? Bagaimana kaitannya? Misalkan kita punya mol kayak gitu, terus minta untuk menghitung bilangan Avogadro atau eh, ada mol ada bilangan Avogadro disuruh menghitung massa elemen. Nggak ada yang menuliskan di ini mind mapping-nya. Cuman massa sama molar doang Bu, tapi nggak nyambung sama ini Avogadro. Nggak nyambung sama Avogadro. Yang itu bukan Bu, massa atom elemen sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Nah, ini sebenarnya udah terlihat ya di sini, teman-teman. Kalau misalnya kita mau mencari massa of apa ini? Oh, mau mencari apa tadi Mbak yang Mbak sebutkan tadi? Massa of elemen ya? Iya Bu. Kalau mau mencari massa of elemen ini M ya, berarti M kecil kan? Berarti M kecil sama dengan N kali M. N itu apa? Mol kali ini kok enggak kok gambarnya kayak gini ya? Ini oh ya. Hubungannya gimana nih? Massa molar itu kan gram per mol. Kalau bilangan Avogadro kan bilangan Avogadro itu jumlah partikel yang menyatakan 1 mol ya. 1 mol suatu zat. Nilainya itu sebesar 6, ini. Ini bilangan Avogadro. SMA berarti ini dalam 1 mol per molnya. Gram per mol. Berarti berarti apa tuh namanya? Bilangan Avogadro dikalikan dengan mol sama dengan bilangan Avogadro dikalikan mass of element. Iya. Ya enggak? Ya enggak? Iya, Bu. Ya kan? Mol sama dengan bilangan Avogadro dikalikan mass of element. Mol sama dengan bilangan Avogadro dikalikan mass of element. Iya. Oke. Mol. Saya kebalik enggak ya? Enggak, Bu, benar. Benar kan? Ya. Iya. Jadi kalau teman-teman mau mencari mol itu berarti bilangan Avogadro-nya dikalikan dengan massa molarnya gitu kan? Ini dikalikan dengan massa molarnya. Ini saya kok bingung mencerna hubungan ini. Nah, ini. Apakah Anda sudah mengerti tentang massa molar? Nah, misalkan saya punya berapa jumlah atom, teman-teman disuruh menghitung berapa jumlah atom pada 0,551 gram potasium K. Berarti kita lihat lagi ya di tabel periodik, 1 mol K itu sama dengan massa molar toh. Massa molar K tadi berapa? Kita lihat K. K ini 39,10. Berarti 1 mol K itu sama dengan 39,10 gram K. Udah ya, sampai sini paham ya? Nah, kemudian
1 mol K itu sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 atom. Ini jumlah atomnya. Kan tadi mol sama dengan jumlah atom toh. Nah, baru kita mencari di dalam 0,51 gram itu berapa jumlah ininya, jumlah atomnya. Ada berapa jumlah atomnya, ceritanya kok kayak gitu. Berarti kan kita harus tahu 0,551 gram itu berapa mol, ya enggak? Kita cari dulu 0,511 gram itu berapa mol. Caranya bagaimana? 0,551 gram dibagi dengan ini kan, atau misalkan di sini dikali dengan 1 mol K per 39,10 gram K. Ini kita coret, berarti hasilnya adalah 0,551 per 39,10. Atau biasanya pakai lebih gampangnya 0,551 gram per 39,10 kali 1 mol. Nah, itu nanti keluar berapa molnya. Nah, kalau sudah keluar berapa molnya, baru kita kalikan dengan 6,022 kali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 8,49. Ini hitungan matematik ya. Pertama kita mencari berapa mol dari 0,551 gram. Kalau sudah ketemu berapa molnya, ya udah kita kalikan dengan nilai jumlah atomnya ini. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Terus Masih kemudian bingung Bu Alia yang tadi pas karbon itu Bu. yang mana Mbak? Yang sebelum ini Bu. Jadi pas di dasarnya itu malah belum bingung gitu loh Bu. Iya, yang mana? Di mana? Nah, Saya nggak bisa saya nggak juga bisa menyebutkan kalau nggak dijelaskan di bagian mana. ini massa dalam gram di atom karbonnya itu berapa ya Bu? Massa dalam yang mana Mbak? Yang mana? Soalnya itu di buku yang kimia dasar yang itu Bu, konsep-konsep inti itu kok ada 1,993 kali 10 pangkat 23 gram karbon itu Bu. Keterangannya Yang di mana situ sih? Yang ini, yang di sini. Apa yang di mana? Yang di sini. iya Bu. Di mana Mbak? Oh iya, di mana? Di bagian sebelahnya Paham nggak coba Bu. maksudnya Mbak? Saya itu tadi Sebelum apa lihat sudah? setelah ini Bu. Yang mana Mbak? Nah, ini kan Bu. Ya, yang ini. Itu kan apa namanya yang satu atom 12C itu loh Bu. Ya. Terus ini kok bisa dapat 1,66 itu dari mana? Kalau ini dicoret semua kan udah habis Bu. Terus gimana? Ini maksudnya, ini kan udah ketemu kan? Ya ini ketemunya dari mana Bu? 12 atom ini. Kok saya jadi bingung. Maksudnya Mbak itu yang dapat 1,66 itu dari mana kayak gitu kan ya? Apa Ya, saya Bu. kurang menuliskan satu lagi ya? Ini kita kan mau mencari sebentar. Oh, yang Mbak maksud itu yang ini ya, yang di buku yang dapatnya 1,993 itu. Iya. Itu yang 1,993 itu kan menghitung massa dalam gram pada satu atom karbon 12 ya. Jadi Ya, di Bu. dalam satu atom karbon 12 itu dia punya
sekitar 1,993 kali 10 pangkat 23 gram. Ya, ini perhitungan biasa. Terus dia tuh mau, oh ini sudah saya konversi. Oh ya, saya paham. Maksudnya ini belum saya tuliskan ya, yang maknanya ini ya. Oke, mungkin teman-teman yang punya kimia dasar bisa dicek ya di buku halaman 60. Bagaimana memperoleh nilai 1,66 ini. Jadi sebelum kita mendapatkan ini, kita mencari dulu massa satu atom karbon 12 itu caranya bagaimana? Itu bisa dilihat di sana ada satu atom karbon 12-nya. Itu kan dikali dengan 1 mol atom karbon. Dalam 1 mol itu kan ada 6,022 kali 10 pangkat 23 ya. Iya enggak? Iya, Bu. Terus kemudian dikalikan dengan 12 gram karbon 12. Paham enggak? Belum? Belum, Bu. Dikalikan sama 12 itu yang Oh, mana, mungkin Bu? dari sini, Wes. 12 itu massa molarnya, Mbak. Massa molar itu kan sama dengan gram, toh? Ya enggak? Iya. Jadi nilainya adalah 1,993, sekian. Nah, baru setelah itu kita mencari 1 gram itu berapa SMA. Berarti kan gram-gram yang ketemu 199 tadi dibagi dengan 1 mol karbon 12 dikalikan dengan 1 atom karbon tadi kan 12 SMA toh. Sebenarnya ceritanya langsung aja 1,993 dibagi dengan 12 SMA. Kalau ini langsung lebih ringkasnya lagi ya, nilainya langsung dapat 166 jadi tanpa 1993. Karena udah dibagi dengan 12 SMA tadi. Kalau yang 1993 itu kan dikalikan dengan jalur 12 gram. Makanya ketemu 1993. Kalau ini saya enggak langsung mendapatkan gram per SMA-nya itu dari 1 atom 12C itu kan sama dengan 12 SMA. Jadi 1 atom 12C per 12 SMA dikalikan dengan massa molarnya 12 gram per dalam massa molar itu kan ada 6,0 bilangan Avogadro, 6,022 kali 10 pangkat 23 atom 12. Ya sudah, atomnya dicoret. Nah, ini kan 12 juga dicoret kan, berarti 1 per 6,022. Jadi saya nggak melalui 1993, karena ini satuannya sudah gram per SMA. 166 kali 10 gram per SMA, berarti 1 SMA itu ada sekitar ini. Saya nggak melalui tadi ya Mbak, 1993 ya. Saya sudah langsung mencari 1 SMA itu berapa gram. Gitu. Oke, Mbak Faiza. Ada yang ditanyakan, Mbak? Iya, Bu. Coba minta hitung-hitung lagi. Iya, kamu kalau mau pakai 1993 juga, tapi saya lebih ruwet lagi kalau saya pakai 1993 karena banyak yang dicoret kan. Banyak yang dikalikan. Kalau ini saya langsung mencari gram per SMA. Nah, untuk yang ini paham ya bagaimana cara menghitung jumlah atom? Paham, Bu, yang itu. Kan mencari molnya dulu, gram per gramnya, terus baru dikalikan dengan nilai 6,022 Avogadro-nya. Berarti gram kali. Nah, bilangan Avogadro sangat besar karena atom dan molekul terlalu kecil. Suatu bilangan yang sangat besar diperlukan untuk
sampel dalam skala laboratorium. Ya, kalau nggak besar kita nggak bisa. Bilangan Avogadro menghubungkan mol dengan atom atau mol dengan molekul, menghasilkan cara mudah menghubungkan massa dengan atom atau mol. Ya, dengan bilangan Avogadro ini kan kita bisa mendapatkan apa? Jumlah atom ya, jumlah atom di dalam berapa mol. Jumlah atom kalau pengertiannya kan tadi kan jumlah atom dalam 1 mol ya. Jumlah atom dalam 1 mol, senyawanya apa, unsurnya apa. Nah, ini menghitung massa molar, misalkan contohnya adalah air. Bu, dari mana air massa molarnya 18? Berarti kamu cari massa molar H, dikalikan 2, ditambah massa molar O, berapa? Hasilnya adalah 18,015. Biasanya kita kalau AR ya, AR, massa molar itu kan AR ya? Ya. Kumulatif ya. Nah, itu kan kita cuma menuliskan 18 toh. Nah, sebenarnya nilainya itu adalah 18,015. Tapi kadang kita dalam perhitungan SMA, itu kita cuma nulisnya 18. Padahal nilai 0,15 itu ada nilainya kan pastinya. Nah, sebisa mungkin nanti teman-teman, kalau kenapa dibikin 18 itu kan kalau zaman dulu kan kita nggak boleh pakai kalkulator ya. Tapi kalau ujian untuk kuliah di kuliah itu, teman-teman malah harus punya kalkulator yang saintifik gitu loh. Karena nanti di matematik, statistik kan pakai itu. Nah, kemudian 1 molnya tadi kan udah 18,015. Kemudian 1 mol H2O itu sama dengan 6,022 molekul H2O. Berarti kalau di dalam 1 mol H2O itu ada 18,015 gram H2O, berarti nilainya adalah sama dengan 6,022 kali 10⁻23 molekul H2O, bukan atom ya, karena H2O itu merupakan suatu terdiri dari beberapa atom, yaitu 2 atom H dan 1 atom O. Ini diingat-ingat. Nah, kemudian dalam senyawa kimia, mol atom selalu bergabung dengan perbandingan yang sama dengan atom secara individu. Ini 1 mol H2O, berarti dia punya 2 mol H, betul ya? Betul. Nah, di dalam 1 mol H2O, dia punya 1 mol O. Ya, itu makna molnya. Perbandingannya sesuai dengan jumlah atomnya. Atom H ada 2, berarti 2 mol H. Atom O ada 1, berarti 1 mol O. Nah, itu seterusnya akan kita pakai di perhitungan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam massa molekuler. Massa molekuler memungkinkan perhitungan molekul melalui jumlah massa. Jadi kita menghitung massa molekulnya itu dengan jumlah dari Punya Ibu mati listrik, Pak. Kayaknya mati listrik. Ya, listrik. Kalian pusing?
Pusing. Pusing. Panas otaknya. Nggak pusing lagi, woi mau nangis. Pusing 2 Zoom, Cah. Siapa suruh ikut PMII? Lilis. Oh, bawah kiri. Alhamdulillah leren. Sorry ya teman-teman, lampunya tiba-tiba mati. Udah nyala lagi nih. Oke, saya bisa. Oh, Mbak, saya belum bisa share screen. Hostnya siapa nih? Udah, Udah. Bu. Udah, oke. Wait a minute. Nah, guys. Nah, ini tadi kita menghitung massa molekuler ya. Jadi massa molekuler itu jumlah massa atom dalam rumus molekul. Nah, untuk massa molekuler ini satuannya kita pakai dalam SMA tadi, satuan massa atom. Contohnya ada air H2O, berarti massa molekulernya berarti 2 kali massa hidrogen. Massa atomnya hidrogen tadi berapa? 1,008 yang ada di tabel periodik itu loh, ditambahkan dengan massa oksigen yang ada di dalam tabel periodik itu 15, ini. Berarti jumlahnya adalah 18,015 SMA, itu satuannya. Ingat senyawa ionik tidak memiliki massa molekuler karena tidak mengandung molekul. Massa satuan formula disebut sebagai massa formula. Jadi kalau massa formula itu dihitung dengan cara yang sama dengan massa molekuler. Contohnya ada CaO, kalsium oksida. Massa kalsium ini dari tabel periodik ya. Ditambah dengan massa oksigen sama. Berarti cara menghitungannya massa formula dengan massa molekuler itu sama ya. Nah, ini contohnya, misalkan saya punya SO2, berarti di dalam SO2 itu ada berapa atom S? 1 ya, sama 2 atom O, atau ada 1 mol S dan 2 mol O di dalam 1 mol SO2. Berarti 1 S ini, S itu berapa massa atomnya? Di dalam tabel periodik, oh ada 32,07 SMA, kemudian O-nya kita kalikan 2. Jadi totalnya adalah 64,07 seperti itu. Ini O-nya tadi kan 15 ya, 15,8 sekian gitu nggak sih? Ya, 15,9999. Nah, bagi tiap molekul, massa molekul SMA itu sama dengan massa molar dalam gram. Jadi SMA ini sama aja dengan 64,07 gram. Kayak gitu. Jadi kan udah dikasih note ya kalau massa molekul itu sama dengan massa molar dalam gram. 1 mol H atau 1 atom H itu ada berapa gram? Kan kita lihat kan massa molekulnya 1,00 berapa gram. Jadi nama SMA ini sama dengan gramnya. Nilai SMA ini sama dengan nilai gram. Ketika kita mencari massa
molekulnya, berarti itu sama aja nilainya dengan gramnya. 1 molekul SO2 itu 64,07 SMA. Itu sama aja di 1 mol SO2 itu juga 64,07 tapi dalam gram. Apakah Anda sudah mengerti tentang massa molekul dan massa formula? Berapa jumlah atom H pada 72,5 gram C3H8O? Nah, apa yang kita lakukan pertama kali, kita harus menentukan 1 mol C3H8O itu ada berapa gram. Caranya bagaimana? Ya, kita mencari massa atomnya tadi. Di dalam tabel periodik C itu ada berapa? 12 kan? Jadi 3 kali 12 ditambah 8 kali 1, kan 1, O-nya 16. Kita bulatkan semua ya ini. Berarti total 1 mol itu ada 60 gram. Ya, Kak? Terus kita ingat bahwa di dalam 1 mol C3H8O ini ada berapa mol H? 8 kan? Jadi kita mencarinya jumlah H-nya ada berapa? 8. Berarti 1 mol C3H8O itu sama dengan 8 mol atom H. Ya enggak? Kalau 1 mol H itu berarti 6,002 kali 10⁻23. Ini bilangan Avogadro ya. Berarti bagaimana cara menghitungnya? Ini tadi kan kita tidak tahu 8 mol ini di dalam 8 mol atom H itu ada berapa gram hidrogen, kan kita nggak tahu toh di dalam sampel. Jadi sampelnya itu ada 72,5 gram. Saya punya sampel 72,5 gram. Nah, saya mau menghitung berapa persentase, berapa mol H di dalam 72,5 gram ini. Nah, ternyata kalau 1 mol C3H8 itu ada 60. Berarti kita cari dulu mol C3H8 di dalam 72,5 gram. Kalau 1 mol itu 60 gram, berarti kalau untuk 72,5 gram itu berapa mol? Ya sama, berarti caranya kan sama aja. 72,5 dibagi dengan 60 gram dikalikan 1 mol. Hasilnya berapa? Coba dihitung. Hitung juga ya. Oke, 1,208. Berarti di dalam ini sampelnya 72,5 gram C2H8O itu dia molnya adalah 1,2083 mol. Paham ya? 1,2083 mol. Nah, ketika sudah ketemu molnya, mol keseluruhannya itu, berarti kita masuk ke sini. Kalau 1 mol C3H8 mol itu adalah 8 mol atom O atau sama dengan 6,02 kalau 1 molnya, berarti kalau 1,2083 berarti berapa mol H? Jadi nilainya ini tadi kita kalikan dengan 8 mol H, kita kalikan dengan 6,022 kali 10⁻23. Hasilnya berapa jumlah atom H? 5,82 kali 10⁻24. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, Mbak Nadia. Yang di 8 mol atom H. Oke, yang di 8 mol atom H. Kan kalau 1 mol itu 8 atom H ya? Ya enggak? Nah, padahal di sini kita bukan 1 mol lagi, karena sampelnya udah 72,5. Ya enggak? 1 mol ini untuk 60 gram. Berarti kalau 72,5 tadi kan 1,28 mol. Berarti 1,28 mol kita kalikan 8 mol, terus kita kalikan dengan 6,002. Kenapa? Karena kita kan mau menghitung jumlah atom H. Padahal 1 mol H itu ada ini. Nah,
Berarti yang pertama kita lakukan adalah menghitung mol sampel. Ditulis di note, mol sampel. Cara menghitung mol sampel gimana? Gram ini, gram sampel dibagi dengan gram dari C3H8 kalikan 1 mol. Ketemulah molnya, 1,2. Yang kedua, kita menghitung jumlah mol atom H. Kalau 1 mol C ini adalah 8. Tapi kalau 1,2 mol, berarti 1,2 kalikan 8 dong. Ya enggak? Ya, 1,2 di 1,2 per 1 dikalikan 8. Ya, sama aja 1,2 kali 8. Nah, berapa baru ketemu molnya berapa? Yang ketiga, karena menghitung jumlah atom, udah ketemu molnya. Kalau 1 mol itu ada 6,02 jumlah atom, kalau 1,2 kali 8 berapa? 9,6 ya. Kalau 9,6 mol H itu berapa atom ya? Berarti 96,2 dikalikan dengan 6,022. Itu penjabaran secara rinci gitu ya, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, ini itu penjabaran secara satu kali jalan. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Yang penting konsepnya paham. Ini adalah mencari mol sampel, ini adalah mencari mol H, ini adalah mencari jumlah atom H. Ada yang ditanyakan? Makasih Bu, udah ngerti. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Saya Bu, izin bertanya Bu. Ya, Mbak Muti. 1 mol H sama dengan 6,22 itu Avogadro ya Bu? Ya, jadi kayaknya semua 1 mol itu Avogadro. tadi ngitungnya mol itu sama dengan apa? N kali Avogadro kan? Oh, berarti kayak yang ini ya Bu, 1 mol atom karbon sama dengan 6, berarti semua 1 mol Ya, itu. Nilainya sama 6,022. Oke Bu, makasih Bu. Oke. Ya, ada lagi? Oke. Nah, lalu ini stoikiometri ya, berarti tadi kita udah bahas stoikiometri itu kajian tentang hubungan antara massa dalam senyawa kimia dan reaksi kimia. Penggunaan umum stoikiometri itu untuk menghubungkan massa reaktannya yang diperlukan untuk membuat senyawa. Perhitungan dapat dilakukan dengan metode faktor label dan hubungan ekivalen massa molekul atau massa formula yang berkaitan. Itu stoikiometri. Nah, ini misalkan teman-teman disuruh mencari apa? Berapa gram besi dalam 15 gram sampel besi 3 oksida? Teman-teman harus tahu apa dulu? Besi 3 oksida itu apa rumusnya? Fe2O3. Berarti di dalam stoikiometri itu kita harus tahu apa? Rumus molekul ya. Yang kemarin kita pelajari minggu lalu. Nah, kita harus tahu rumus molekulnya. Kalau kita nggak tahu rumus molekulnya, gimana kita bisa mengerjakan ini? Besi 3 oksida apa kan kita nggak tahu. Fe2O3. Kenapa namanya 3 di sini? Besi 3? Ada yang tahu? 3 di sini menunjukkan apa? Bilangan oksidasi. Ya, bilangan oksidasi dari Fe. Bilangan oksidasi Fe berarti 2 kali X ditambah 3 kali min 2 sama dengan 0. 2 kali X sama dengan 6. X sama dengan 3. Berarti X adalah Fe, bilangan oksidasinya 3, Fe2O3. 15 gram Fe2O3, berarti Fe-nya berapa gram? Kan pertanyaannya itu. Kita tahu bahwa di dalam 1 mol Fe2O3 itu dia punya berapa mol Fe? Ada berapa nih? 2 kan? 2. Ya, 2 mol Fe. Nah, padahal kita tahu di dalam 1 mol Fe2O3 itu massa atomnya atau kita buat jadi apa ya? Massa molar ya. Itu adalah 159,9 gram. Dari mana ini? Ada yang tahu nggak? Dari hitungan atom relatif. Fe 3 kali 2 kali massa 2 atom kali Fe
ditambah 3 kali atom O. massa atom O. O. Totalnya adalah 159,9. Nah, berarti 1 mol Fe, kalau 1 mol Fe ini berarti dari massa atom Fe ya. Massa atom Fe kan 55,85 gram. Penyelesaiannya bagaimana? Gramnya tadi, gramnya ini kan 15 gram. Kita pertama-tama kita cari dulu. Di dalam 15 gram ini berapa mol? Kalau 1 mol itu 15,9,9 gram, berarti kalau 15 gram, 15 per 1599 ya, ini ya. Ya enggak? Ini kan sama aja, 15 kali 1 mol Fe per 15, 159,9. Kan sama aja, 15 dibagi 159,9. Nah, totalnya berapa? Itu mol dari Fe2O3. Saya hitung ya. 0,0938. Iya, 0,0938. Nah, berarti di dalam sampel ini ada 0,0938 mol Fe2O3. Ya, udah ketemu kan mol Fe2O3. Sekarang kita cari mol Fe-nya. Kan tadi 2 mol ya ini, ada 2 mol ya. Jadi 0,093 tadi, yang Mbak tulis 0,093 tadi, kita kalikan 2 mol Fe per 1 mol total, 1 mol sampel. Jadi kayaknya 0,18 ya? Iya Mbak Mutia. 15. 15 dibagi 159,9 itu 0,007 loh, Mbak. Oh, enggak nih. 0,0938 terus dikalikan 2 ya, 0,887. Nah, ketemu kan molnya Fe itu sekitar 0,187 mol Fe. Nah, kalau sudah ketemu molnya kan kita mau mencari gram. Kalau mol mencari gram kan berarti dikalikan AR ya. Nah, ini kan adalah AR sebenarnya. Konsep ini kalau lebih sederhananya, sebenarnya kita mau kita cari molnya dulu, mol sampel. Ya enggak? Mol sampel kan gram sama gram per MR ya. Ini kan adalah MR. Kita jadi mumet ya, gara-gara ini, padahal sebenarnya lebih simpel lagi kalau kita cuma pakai mol seperti biasa waktu kita SMA. Ini ceritanya biar lebih keren aja nih. Sebenarnya ini mau menjelaskan teman-teman kalau di dalam AR, MR itu adalah satuannya adalah gram juga, bisa satuan gram, bisa satuan SMA, itu sama. Gitu. Mau menjelaskan itu. Kan kadang biasanya untuk MR, AR itu kan nggak ada satuannya kan, kita nggak nulis satuan. Sebenarnya itu kan ada satuannya. Nah, kalau untuk lebih simpelnya berarti ini 15 gram, kita cari mol sampel sama dengan gram per MR ini, 159,9, ketemulah mol sampel, kemudian dari mol sampel itu kita bandingkan dengan mol Fe. Kalau mol sampelnya sekian, 0,09, 0,093 Fe2O3, berarti mol Fe-nya berapa? 0,09 kali 2 mol Fe. Ketika sudah ketemu mol Fe-nya yaitu 0,18, ya udah kita kalikan dengan AR-nya Fe ini 55,83, hasilnya adalah 10,5 gram. Jadi di dalam besi Fe2O3 itu gramnya Fe adalah 10,5 gram Fe. Paham nggak sampai sini? Kalau nggak ada oratornya. Ada yang ditanyakan? Nah, ini bentuk umum dalam ini sekarang kita menggambarkan persen komposisi atau persen komposisi massa. Sama berapa persentase unsur di dalam suatu sampel. Jadi kayak tadi
mau ditanya berapa presentasi besi di dalam Fe2O3, nah kita bisa pakai ini. Massa unsur, massa Fe dibagi massa keseluruhan dari sampel Fe2O3 dikalikan 100%. Contohnya ini, di dalam satu sampel di analisis ditemukan sampel yang mengandung nitrogen dan oksigen. Berapa persentase komposisinya? Ya sudah. Pertama-tama kita cari keseluruhannya dulu. Oksigen sama nitrogen kita tambahkan, berarti sampel keseluruhan adalah 0,5 bla 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 gram. Kita mau nyari persentase N. Berarti N-nya gram N per gram sampel dikalikan 100%. Gram O dikalikan gram sampel kalikan 100%. Paham ya di sini? Paham nggak? Ini kayak menentukan kadar unsur dalam senyawa kan, Bu? Iya, menentukan kadar unsur di dalam senyawa. Betul sekali. Paham ya? Simple. Nah, sama juga nih. Bu, bagaimana kalau misalkan nggak ada nilai gramnya atau nggak ada, ini kan ada gramnya ya. Kalau ini soalnya nggak ada gramnya, Bu, cuma disuruh nyari persen komposisi senyawa etanol. Udah. Berarti dari mana kita dapat gramnya? Nah, kita kan tahu tadi 1 mol itu sama dengan nilainya berapa? Gram kan? Berapa massa gram kayak gitu. Ya udah, gini aja. C itu berapa gramnya? Kita lihat massa atomnya. Oh, 12,01 gram, Bu. Ya udah gitu kita jadikan sebagai gramnya. 2, karena ada 2, jangan lupa dikalikan 2 dulu. 2 kali 12,01 gram per 46,07 dari mana, Bu? 2 kali 12,01 ditambah 6 kali H, massa atom H, ditambah 1 kali massa atom O. Totalnya adalah 46. Ingat yang dimerah-merahin ini ya, teman-teman. Ingat yang dimerah-merahin ini. Dimerah-merahin ini jumlahnya, karena kan ada jumlah C-nya ada 2, H-nya ada 6, jadi harus dikalikan 6. Dikalikan 1. Nah, totalnya ini pasti akan sama dengan 100%. Jadi nanti kalau misalkan saya minta untuk berapa persentase komposisi senyawa glukosa C6H12O6, saya tanpa memberikan gram, berarti teman-teman tahu C itu 12, O16, C6H12, hanya itu 1, ya hitung aja. C6 kali 12 dibagi totalnya berapa? 12 kali 1 per totalnya berapa? O, 6 kali O per total kali 100 berapa? Paham ya? Paham, Bu. Oke, hidrogen peroksida terdiri atas molekul dengan rumus H2O2, disebut dengan rumus molekul, kemudian rumusnya, ini kita masuk ke dalam rumus molekul sama rumus empiris. Ini lebih sederhana lagi ya. Kalau rumus molekul itu adalah rumus yang sebenarnya dari senyawa tersebut. Kalau rumus empiris itu adalah rumus yang lebih sederhana lagi. Ingat, tapi nggak ada koma ya. Semua dalam bentuk bilangan bulat. H2O2 bisa dibagi ya 2. Berarti rumus molekulnya H2O2 untuk peroksida, tapi rumus empirisnya karena 2 bisa dibagi 2 semua, HO adalah rumus empirisnya. Kalau saya punya C6H12O6, berarti rumus empirisnya apa? CH2O. Ya, CH2O. Ya udah tinggal dibagi aja. Dibagi 6 semua. Nah, ini contohnya ya. Ini mengaitkan antara yang tadi, yang menghitung persentase dengan menentukan rumus empirisnya. Jadi di-combine. Kalau dari jenis evaluasi soalnya, berarti ini bisa dikatakan HOTS karena ada combine konsep di sana. Yang pertama kita harus menghitung molnya dulu. Sebanyak 2,01 gram sampel senyawa mengandung nitrogen dan oksigen. Kemudian hitunglah rumus empirisnya. Berarti kan kita menentukan NX, O, Y. X sama Y-nya berapa kayak gitu kan. Ini udah ada persentasenya, kita harus cari persentasenya. Bagaimana mencari persentasenya? Sebelumnya kita cari dulu molnya. Di dalam 0,552 gram
dikalikan dengan 1 mol N per 14 gram. Kita mau nyari mol N. Mol sama dengan gram per mr. Gram dibagi mr-nya 14, 0,0373. Gram oksigen berarti gram per mr, AR-nya O, 15,9. Ketemulah 0,03 sama ini. Nah, ini udah ketemu mol N sama mol O-nya. Kemudian kita buat perbandingan ya. Yang dibagi dengan yang paling kecil. Yang paling kecil 0,03. Berarti 0,03 dibagi dengan dirinya sendiri. 0,09 dibagi dengan 0,03. Jadi ada NaN 1 sama O 2,5. Kan kita nggak mungkin ya 2,5 di sana, berarti semuanya dikalikan 2. Berarti N2O5. Rumus empirisnya adalah N2O5. Rumus molekulnya, kita nggak tahu rumus molekulnya berapa. Kan ini hanya rumus empiris. Bisa jadi N4O10 atau dan seterusnya. Ini yang dicari adalah empiris ya. Empiris. Rumus empirik juga dapat dihitung secara tidak langsung jika senyawa hanya terdiri karbon, hidrogen, dan oksigen, dibakar sempurna dengan oksigen murni, maka hanya akan, ini saya rasa teman-teman familiar sekali ya. Kalau saya punya senyawa hidrokarbon terus dibakar, hasilnya adalah CO2 dan H2O. Peristiwa pembakaran, combustion. Rumus empirik dapat dihitung dari analisis informasi pembakaran. Nah, ini kayak soal waktu teman-teman SMA ya. Kalau saya punya sampel dibakar, sampelnya itu senyawa C, H, dan O menghasilkan CO2 dan H2O. Tentukan rumus empirik, tentukan CXHY-nya. CXHY-nya ada berapa? Ini multi step, berarti kita bisa katakan ini HOTS ya. Senyawa apa namanya? Soal HOTS karena ada banyak konsep di sini. Massa oksigen dapat dihasilkan dari selisih. Nah, sebelumnya kita tulis dulu. Biasanya teman-teman nulis ya CXHY plus O2 sama dengan CO2 plus H2O kayak gitu. Pertama-tama kita tentukan dulu apa ini gram C. Nah ini CO2 7,406 CO2. Berarti kita mau mencari C di dalam CO2 ini ada berapa gram? 7,406 dikalikan 12 ini adalah massa atomnya C per massa atom total. CO2 itu adalah 44. Kita mau mencari gramnya C itu dari sini kan bisa toh? Gramnya C. Gimana Bu ini maksudnya? CO2 itu kan 1 mol CO2 sama dengan 1 mol C. Betul nggak? Ya, 1 mol C itu sama dengan 12,01 gram. Nah, kita mau mencari gramnya aja sebenarnya. Ini ada gram C per gram total dari CO2. Kita kalikan dengan, ini gram atom ya, gram atom, massa atomnya. Dikalikan dengan 7,406 gram CO2. Berarti di dalam CO2 7,4 itu ada 2,02 gram C. Kemudian di H2O sama juga. Kenapa ini 2, Bu? 2 ini adalah 2 atom. H2O-nya kan punya 2 atom. Kalau ini kan C-nya cuma punya 1 atom. Berarti 2 kali 1,00 berapa tadi per total massa atomnya H2O dikalikan dengan gramnya H2O. Berarti di dalam 4,5 gram H2O ini ada 0,5 gram H. Sudah, habis itu kita cari massa total C dan H. Kita tambahkan. Ada sekian. Massa O, berarti massa O itu adalah ini. Gram O itu adalah, kan gram sampelnya ini. Terus kemudian gram sampel ditambah gram
H2O sama dengan gram CO2 ditambah gram H2O. Kayak gitu, paham nggak? Massa sebelum sama dengan massa sesudah. Sehingga kalau kita mau mencari gram O2, bagaimana? Ya sudah, ini 7,04 gram CO2 ditambah dengan gram H2O, berapa? Terus selisihnya dengan 5,02 itu berapa selisihnya? Ternyata di sini didapatkan 2,690 gram. Berarti O, massa O-nya adalah 2,690 gram. Ya sudah, habis itu kita cari persentasenya, persentase molnya. C tadi kan 2, ini gram. Dikalikan dengan 1 mol ya, untuk 1 mol dalam 12 gram, berarti dia punya mol ini. Ceritanya kita mencari mol. Mol sama dengan gram per mr. H tadi ada berapa gram? 0,5 dibagi dengan 1 AR-nya, berarti ada sekian mol. O 2,5 berarti ada sekian mol. Nah, kemudian ini kita cari perbandingannya 0,16, 0,5, 0,16. Berarti yang paling kecil siapa? 0,16. Berarti semua dibagi 0,16. Hasilnya C1H2O1. Perbandingannya, tapi 2-nya 2,9 besar. Berarti CH3O. Itu adalah rumus dari empiriknya ya. CH2O. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ibu berarti yang gram CO2 yang 7,406 gram CO2 dikali 12, yang itu yang atas, itu permainan juga kan Bu? Yang gram CO2 sama gram CO2 dicoret. Jadinya kan yang hasilnya gram karbon. Betul. Ini kan bisa dicoret ya. Ini ceritanya mau nyari gram karbon. Ini bisa dicoret, hasilnya adalah gram karbon. Nilai 12 sama 44 itu diambil dari massa atom. Oke, gitu Mbak. Ya, makasih Bu. Ini sepertinya saya lanjutkan di ini ya, hari Senin ya. Karena belum selesai dan udah mau jam 9 sih. Rumus untuk senyawa ionik sama dengan rumus empirik. Untuk molekul, rumus molekul dan rumus empiriknya biasanya berbeda. Kalau untuk senyawa ionik, biasanya ionik itu apa ya? NaCl, rumus empirik sama rumus senyawanya itu sama. Tapi kalau untuk senyawa-senyawa molekul, untuk molekul, itu rumus molekul sama rumus empiriknya itu biasanya beda. Kayak molekul glukosa kan beda. Jika massa molekul eksperimen tersedia, maka rumus empirik dapat dirubah menjadi rumus molekul. Rumus molekul merupakan kelipatan keseluruhan dari koefisien dari rumus empiriknya. Nah, misalkan saya punya rumus empirik hidrasin. Hidrasin itu NH2 ya. Dan massa molekulnya 32. Apa rumus molekul hidrasin? Maksudnya gimana, Bu? Rumus empiriknya, rumus yang paling sederhananya ini itu adalah NH2. Massa molekul di rumus molekul itu adalah 32. Berarti rumus molekul hidrasin itu gimana? Ya, NH2 itu kita cari dulu, NH2 itu berapa jumlah massa molekulnya? Kalau untuk NH2, 16 kan? N gitu berapa? 14 sama H2, 16. Nah, ternyata Bu, kalau untuk NH2 itu yang massa empirik, untuk massa empirik itu massa molekulnya 16. Sekarang kamu ditanya, rumus molekulnya apa? Kalau massa molekulnya itu 32. Berarti kan ini kelipatannya 2 ya. Ada 2 kelipatan. Ya udah, berarti ini dikalikan 2. N2H4 ini adalah rumus molekulnya. Jadi kita membandingkan antara massa molekulernya dengan massa dari rumus empiriknya. Massa molekulnya 32, massa empiriknya adalah dari ini, empirik itu dari ini, NH2, 16, berarti 32 per 16. Ada 2, faktor kelipatannya 2, berarti dikalikan 2 semuanya. Kayak gitu.
Koefisien dari reaksi setimbang memberikan informasi perbandingan mol-mol materi yang terlibat dalam reaksi. Apapun soal dalam perubahan materi yang berbeda biasanya melibatkan hubungan mol. Bagaimana mendeteksi reaksi yang tidak setimbang? Nah, misalkan di sini saya punya 0,5 mol CO2 dihasilkan dari pembakaran propan. Ini reaksinya. Berarti ini 0,57 ya, mol. Nah, ini sama kayak di SMA ya. Kalau untuk sebelumnya kan C3H5, C3H8 ditambah O2 direaksikan dengan oksigen, jadinya CO2 plus H2O. Yang pertama kali teman-teman lakukan adalah menyeimbangkan molekulnya. Di sini C-nya 3, berarti ini dikalikan 3. Koefisiennya disamakan dulu. Kalau koefisiennya sudah disamakan, terus ada note ini. Ada 0,5 mol CO2. Berarti maknanya di dalam 3 koefisien ini, 3 koefisien CO2 itu jumlah molnya adalah 0,575. Pertanyaannya di sini, berarti mol oksigen berapa? Jadi perbandingan koefisien dikalikan dengan mol toh. 5 dibagi 3 dikalikan 0,575. Masih ingat? Di Ingat, Bu. SMA? Nah, ya. Jadi kalau mencari berapa mol C3H8, 1 dibagi 3 dikalikan 0,575. Ini di SMA ya. Kemudian metode mol. Yang pertama kali dilakukan adalah menuliskan rumus yang benar untuk semua reaktan dan produk, kemudian setarakan. Nah, ini penting ini, menyetarakan reaksi kimia. Kan kuantitas sebagian atau jumlah zat yang dikalikan mol. Misalkan diketahuinya dalam gram, kita harus mengubahnya menjadi mol. Gunakan koefisien dalam, kalau untuk menyetarakan sama kayak ini tadi sih. Kalau ini kan udah ada molnya. Kalau ini belum ada molnya, atau misalkan ini keterangannya ada gram, berarti kalian ubah dulu ke mol. Kalau sudah ketemu molnya, mau mencari mol C3, ya sudah perbandingan koefisien. Konversikan kuantitas negatif mol, periksa jawaban apakah sudah benar. Oke. Berapa gram Al2O3 yang dihasilkan jika 41,5 gram Al bereaksi? Nah, ini reaksinya. Berapa gram dari yang ditanyakan Al2O3 yang dihasilkan jika 1,5 gram Al bereaksi? Berarti kita harus mencari mol Al dulu, mol Al yang bereaksi. Al itu berapa AR-nya? 26,98. Berarti kita cari mol Al, mol sama dengan gram per mr, 41,5 gram per mr-nya AR-nya 26,98. Hasilnya berapa, teman-teman? Satu 1,538. 1,538 ya. Nah, itu untuk satu mol Al. Padahal di reaksi ini setelah kita setarakan ada 2. Oh, sorry, itu bukan untuk 1 mol Al ya. Itu gram. Oh ya, gram. Untuk 1 mol Al. 1 mol Al. 1 mol Al sama dengan koefisiennya di sini 2. Atau kita tulis aja di sini, molnya adalah 1,53 mol Al. Pertanyaannya, berapa gram ini? Berarti kan perbandingan koefisien. 1/2 dikalikan 1,538 tadi. 1,53. Berarti 1,53 dibagi 2. Jawabannya 0,7. Berarti mol Al2O3 adalah
0,769 mol. Berapa gramnya? Ya sudah, mol sama dengan gram per mr. Kalau mau nyari gram berarti mol kali AR, MR-nya. MR AL3, AL2O3 berapa? 102. Berarti 0,769 kali 102. Jawabannya adalah ini. Teman-teman bisa pakai rumus di SMA itu. Pertama nyari mol AL dulu, habis itu perbandingan koefisien. Setelah perbandingan koefisien, ketemu mol AL2O3, baru nyari gram AL2O3. Kayak gitu, sampai sini ada yang ditanyakan? Bu, maaf mau tanya, Bu. Iya, Mbak. Ini yang ALO3 itu walaupun ada O3-nya tetap sama dengan mol A2AL ini ya, Bu. Maksudnya yang tadi 1,5 itu tuh 1,5 itu kan mol AL yang ada di sini. Tapi untuk dua koefisien kan? Untuk dua koefisien. Berarti kalau ini kan satu koefisien, toh? Berarti satu perbandingan koefisien itu loh, Mbak. Waktu di SMA. Kalau di sini itu adalah berapa tadi? 1,5. Berarti yang di sini berapa? Berarti kan 1/2 kali 1,5 kan? Iya enggak? ya 0,76. Masih bingung? Iya, 0,76. Berarti mol AL2O3 ini adalah 0,76. Terus? Itu mol AL itu di situ ada O3-nya itu juga masuk. Maksudnya saya Iya, bilang maksudnya mol AL2O3. Iya, Bu. Iya, maksudnya mol AL2O3. Perbandingan koefisien zaman teman-teman SMA dulu itu loh. Kalau misalnya di sini udah diketahui molnya, di AL ini udah diketahui molnya, berapa mol Fe2O3? Ya tinggal perbandingan koefisien 1/2 kali mol AL. Ketemulah mol ini. Ini berarti berapa? 1/2 kali mol AL. Berarti 2 mol AL itu pasti sama dengan 2 mol Fe. Kalau di dalam reaksi ini loh ya. Ya, Bu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oke, mungkin yang untuk persamaan reaksi saya lanjutkan hari Senin aja ya, karena udah 8:30. Biarkan teman-teman prepare untuk yang lain. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, saya belum ada informasi kalau untuk ini ya. Luring ya. Teman-teman udah ada informasi belum suruh ngupload apa kayak gitu? Belum juga kan? Mungkin nanti luringnya setelah UTS kayaknya. Bersama Bu Laili ya. Tapi kalaupun luring maksimal itu kan 20 orang ya. Jadi pasti nggak akan semuanya datang untuk luring. Ini kalau misalkan luring mau datang pada mau datang. Yang memenuhi syarat kan itu, Bu. Iya, yang memenuhi syarat. Itu misalkan teman-teman nggak mau datang, mau tetap daring juga nggak apa-apa. Itu kan haknya teman-teman. Begitu juga dengan dosen. Dosen juga punya hak untuk memutuskan daring atau luring sih sebenarnya. Kesepakatan aja. Nanti kalau sama Bu Laili kesepakatan mau daring ya daring. Kalau kesepakatan mau luring ya luring. Jadi itu haknya dosen. Dosen punya hak. Mahasiswa juga punya hak. Kesepakatan aja bagaimana. Seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, mungkin nanti bisa di-share di kalau ada beberapa pertanyaan bisa ditanyakan di grup ya, biar teman-teman yang lain juga membaca, jadi biar sama-sama paham semuanya. Oke, jangan lupa ya besok pagi jam 8 teman-teman wajib untuk hadir yang semester 1.
Dan 2 minggu depan sama minggu depannya lagi, tanggal 2 sama tanggal 9. Oke, mungkin dari saya itu cukup. Ada lagi sebelum saya tutup? Apa aja yang ditanyakan? Berarti untuk besok Senin lanjut materi ya, Bu? Lanjut yang tadi ya, kan bersama reaksi, tapi nanti sama belajar latihan soal. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk praktek selanjutnya gimana ya, Bu? Minggu ketiga itu? Praktikum? Ya. Belum dihubungin? Belum, kayaknya belum. Yang kedua ini belum. Kalau yang pertama tuh udah selesai gitu. Kan kalian selang-seling toh? Iya. Oh, udah di-add belum mbaknya? Udah di-add belum asistennya? Sudah. Ya, dihubungin aja asistennya. Kan hari Iya, Selasa Bu. tuh masih kan? Iya, Bu. Oke. Jadi kalau praktikum saya serahkan sepenuhnya kepada para asisten. Oke, ada lagi? Oke, saya rasa cukup ya. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Semoga yang sedikit tadi memberi manfaat kepada teman-teman. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Kita ketemu lagi minggu depan hari Senin jam berapa ya? 2. Jam 2 aja ya. Biar ada waktu untuk istirahat. 15 menit ya. 13.45 ya selesainya. Apa 13.45 kan? Biar ada waktu. 13.45. Ya, 13.45. Jadi ada waktu 15 menit. Oke, seperti itu saya akhiri. Cukup sekian. Terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.